pemirsa, Dadi kita sudah berkunjung ke tenannya TVRI. Saat ini kita berada di tenannya Korem 092 Maharaja Lila. Dan tentu saja kita penasaran apalagi ini yang bisa kita ulik dan kita gali dari Korem 092 Maharaja Lila. Yuk mari kita intip. Halo, selamat sore Bang. Oh, ini tadi yang diwawancara, Anda ada di mana-mana ya ini ya. Oke Bang, apa nih yang bisa kita cek nih di sini nih Bang? Tensi. Oke Bang, boleh dicoba Bang tensinya Bang. Selain tensi apalagi nih Bang? Oh, mohon izin, namanya siapa Bang? Nama Jamil. Jamil, Bang Jamil ya. Bang Jamil, selain cek tensi apalagi nih yang bisa disediakan di Korem Maharaja Lila ini Bang? Bisa cek kesehatan, bisa cek ukur tinggi badan. Tinggi badan. Apalagi Bang selain tensi dan tinggi badan Bang? Itu saja Mas. Oke. Setelah berjalan berapa hari ini ada nggak yang masyarakat yang berkunjung dan responnya bagaimana Bang? Alhamdulillah katanya ini pengobatan gratis. Oke, pengobatan gratis ya Bang. Kalau di sini juga disediakan obat juga nggak sih Bang untuk masyarakat? Ada. Ada juga ya Bang ya? Oke. Nah ini butuh waktu berapa lama nih kalau mau cek tensi nih Bang? 1 menit. 2 menit ya? Oke. Nah sepertinya 130 normal. normal ya? Ya. Itu tensi, kalau tensi itu bicara tentang apa nih biasanya tensi nih Bang? Kalau kita kan biasanya ngecek tensi ini apa gitu Bang? Untuk kebutuhan apa gitu Bang? Ini tekanan darah. Tekanan darah ya? Ya. Kalau tekanan batin bisa juga nggak Bang dicek di sini Bang? Tidak bisa Mas. Oh nggak bisa ya? Nah kebetulan juga kalau tidak salah dari Korem juga memiliki rumah sakit Bang ya di Tanjung Selor Bang ya? Kalau boleh tahu nih nama rumah sakitnya apa nih Bang? Rumah sakit tingkat 4 Abdul Rais Pata. Oke, sudah buka berapa lama itu rumah sakit Bang? Dalam setahun. Sudah 1 tahun ya. Ya. Berarti masyarakat juga selain di rumah sakit umum juga bisa datang langsung ke rumah sakit tersebut ya, bisa, Bang Mas. ya. Terkait fasilitasnya Bang, apakah fasilitasnya sudah cukup mumpuni untuk masyarakat kunjungi untuk berobat gitu Bang setelah 1 tahun berjalan? Sudah cukup Mas. Sudah cukup terpenuhi ya. Oke Bang, baik Bang, terima kasih banyak. Semoga kegiatan yang kita selenggarakan dari tanggal 9 sampai 20 ini dapat berjalan dengan baik dan teman-teman juga tetap semangat. Mari Mbak, Bang, terima kasih sudah bersedia di wawancara TVRI. Oke, baik pemirsa, kita akan membacakan informasi selanjutnya di mana lapangan Agatis Tanjung Selor berubah menjadi pusat keramaian pada sore hari hingga malam hari. Festival Rakyat Kalimantan Utara 2026 menghadirkan puluhan UMKM yang didominasi dengan kuliner. Sementara dari panggung utama disediakan hiburan dan perlombaan menarik bagi pengunjung. Festival ini berhasil menjadi ruang publik terbuka sebagai destinasi wisata malam bagi masyarakat Kabupaten Bulungan. Berikut informasinya untuk Anda. Sejak sore hingga malam, lapangan Agatis dipenuhi warga yang datang bersama keluarga dan sahabat. Deretan stan makanan dan minuman menawarkan beragam kuliner lokal maupun kekinian, sementara panggung hiburan menghadirkan penampilan musik dan berbagai macam perlombaan yang menghidupkan suasana. Festival Rakyat Kalimantan Utara 2026 digelar sebagai ruang pertemuan masyarakat sekaligus wadah promosi ekonomi kreatif dan pelaku usaha mikro. Kehadiran festival ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan peluang bagi para pedagang untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Keramaian terus berlangsung hingga malam hari. Lampu-lampu stan yang berjejer di sekitar lapangan menciptakan suasana hangat dan semarak. Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat terus digelar karena mampu menghadirkan hiburan, menggerakkan perekonomian, dan memperkuat kebersamaan warga Kalimantan Utara. Kita di masyarakat Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dalam hal ini menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena dengan adanya pesta rakyat ini atau kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintah provinsi, Kadin maupun Korem yang terlibat sebagai panitianya, kita berharap ini berkepanjangan, bukan hanya tahun ini saja. Karena kegiatan ini melibatkan beberapa UMKM. Dengan adanya kegiatan seperti ini tentunya akan menggerakkan perekonomian di wilayah Kalimantan Utara terkhusus untuk Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan. Festival Rakyat Kalimantan Utara 2026 menjadikan lapangan Agatis bukan sekedar ruang terbuka, tetapi juga pusat kuliner dan hiburan malam yang ramai dikunjungi masyarakat hingga 20 Juli mendatang. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Kabupaten Bulungan. Ya bagi teman. Baik pemirsa, kita beralih pada informasi selanjutnya. Upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memulihkan serta memperkuat ekonomi kerakyatan terus dilakukan. Mengingat UMKM merupakan salah satu sektor penyumbang PDRB terbesar di Kalimantan Utara, sehingga festival rakyat yang melibatkan UMKM setiap tahun diselenggarakan. Berikut liputannya untuk Anda. Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Syafi'i secara resmi membuka Festival Rakyat 2026. Acara yang menjadi agenda tahunan ini hadir sebagai momentum strategis untuk menggerakkan kembali roda perekonomian lokal dan memberikan ruang bagi pelaku UMKM. Festival ini rutin diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi wadah utama bagi UMKM untuk memperkenalkan produk unggulan mereka. Keberhasilan acara ini merupakan hasil sinergi nyata antara pemerintah provinsi, Kadin, Korem 092 Maharaja Lila, dan TVRI Kalimantan Utara. Jadi UMKM itu adalah salah satu sektor yang menyumbang 5 besar PDRB di Kalimantan Utara. Artinya peranan UMKM kita itu sangat luar biasa sekali. Sehingga dengan adanya event-event ini kita harapkan ada perputaran ekonomi. Ya, perputaran ekonomi baik terutama di level UMKM kita ya. Kemudian ini adalah sebagai salah satu wadah kita bagaimana kita mencintai produk lokal. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, Njau Anau, mengatakan hiburan di Kalimantan Utara sangat kurang, sehingga dengan banyaknya event yang diselenggarakan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kasiter Kasrem 092 Maharaja Lila juga menyatakan, Festival Rakyat 2026 merupakan inisiasi pusat yang diteruskan di daerah. Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggali potensi daerah melalui UMKM untuk meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Dan sebenarnya event seperti ini yang diharapkan oleh masyarakat. Dan mungkin setelah ini masih ada lagi yang akan melakukan rally sepeda ya. Dan mereka juga akan melakukan itu. Dan ini tentu dampak dari kegiatan-kegiatan seperti ini berdampak langsung pada masyarakat. Ada ini yang kita harapkan. Dan masyarakat sangat berharap karena hiburan sangat kurang ya untuk di Kaltara. Dan tentu juga talent-talent yang kita undang juga yang memang yang berkelas lah sesuai dengan kebutuhan dan penganggaran yang ada. Pemerintah daerah, Kadin, dan seluruh elemen yang ada di daerah kita berkontribusi untuk pertama bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya baik aspek hiburannya, lomba-lombanya, dan dalam rangka peningkatan UMKM, peningkatan perekonomian di wilayah. Ini menggali potensi daerah, ada kemampuan-kemampuan masyarakat yang di wilayah kita di sini, potensi kemampuan daerah yang bisa mengelola perekonomiannya melalui UMKM. Ya, inilah suatu momentum yang terbaik, yang bagus untuk meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Meski baru memasuki hari pembukaan, keterlibatan masyarakat sudah terlihat sangat signifikan. Diharapkan hingga penutupan nanti, Festival Rakyat 2026 mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi para pelaku usaha di Kalimantan Utara. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Baik pemirsa, tadi kita juga sudah mengunjungkan tenanya TVRI Korem 092 Maharaja Lila. Dan saat ini kita juga berada di tenanya Britgas Provinsi Kalimantan Utara
Dan di samping kiri kanan saya sudah ada dua kakak-kakak yang sangat cantik dan manis. Dan kita akan langsung tanya-tanya aja nih. Dan kakak siapa nih yang ini? Dengan saya Berlin. Oke, Berlin. Kalau kakak nih kakak siapa? Desi. Kak Desi. Kak Berlin dan Kak Desi. Izin Kak Berlin saya mau bertanya. Bagaimana nih minat kunjungan masyarakat selama beberapa hari kita sudah mulai event. Dan bagaimana minat masyarakat yang berkunjung ke tenanya kakak nih? Oke, dari hari pertama opening kemarin lumayan banyak pengunjung yang datang sini menanyakan gimana sih caranya dapat merchandise, terus nanya seputaran harga break gas dan membeli voucher misalnya gitu. Dan hari kedua kemarin cukup lumayan gitu. Oke, berarti ada voucher juga ya disediakan oleh Britgas? Betul, ada. Oke, selain itu apa lagi nih yang dipromosikan oleh Britgas di event kali ini? Selain itu, selain promosi harga break gas, ada juga kami mempromosikan aplikasi My Pertamina gitu. Oke. Nah, untuk pengisian e-voucher itu dari aplikasi My Pertaminanya gitu. Oke, baik. Oke, aku juga mau tanya-tanya lagi nih sama kakak yang satunya nih. Nah, selain itu apa lagi nih kak yang bisa kita olah dari tenan yang ada di sini nih kak? Kalau masyarakat kunjungan ini apa sih namanya kak? Kita bisa coba nggak sih nanti kak? Bisa, boleh. Itu kalau kita sudah download aplikasi, kita ada link untuk melanjuti main ini. Nah, kita ada potongan pembelian e-voucher itu yang tadinya 15.000, kalau kita dapat lagi potongan di sini bisa potongan 5.000 atau 10.000. Jadi cukup bayar 5.000 atau 10.000 aja kita sudah dapat e-voucher untuk pembelian BBM 25.000. Oke, nah apa nih yang spesial pada hari ini? Apakah misalnya masyarakat yang datang kalau beli langsung di sini dapat diskon lebih murah atau gimana nih kak? Iya, kalau beli di sini langsung dapat diskon. Oke, diskonnya berapa persen atau potongan berapa nih kak? Untuk e-vouchernya 25.000, kita ada potongan harga 10.000, cukup bayar 15.000 aja. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, jadi kalau pemirsa ingin beli gas mending langsung ke sini karena ada potongan diskon dan ada juga game-game yang bisa memberikan keuntungan menarik bagi Anda pengunjung di lapangan Agatis pada malam hari nanti. Nah, boleh nggak kak kita coba satu kali putar? Siapa tahu ini jadi keberuntungan. Boleh ya kak ya Selin ya? Oke, siapa nih? Boleh aku ini? Boleh. Kalau nyangkut dapat mobil nggak nih kak? Lagi ya? Ini selain dapat diskon 10.000, diskon 10.000 ini maksudnya gimana kak? Kalau pembelian e-voucher itu kalau misalnya ada kesempatan main di spin wheel ini, pengisian 25.000 dari kami, misalnya dia pembelian ke kami itu seharga 15.000. Jadi kami isikan voucher, terus dia bisa ada kesempatan main sekali putar, misalnya dapat di zong nanti dia bisa putar sekali lagi. Jadi sesuai keberuntungannya, misalnya merchandise dia bisa milih ada di sini. Oke, sesuai baik. Keberuntungannya gitu. Oke, semoga Anda juga beruntung pemirsa ketika ingin mencoba menguji keberuntungan Anda di tenanya Britgas pada hari ini. Dan mohon izin ya kak, boleh bacakan satu berita untuk kita pada hari ini. Siapa nih yang bisa boleh baca nih? Nah yang ini kak ya, yang upaya pelestarian budaya terus sampai di sini. Aku aja yang baca. Saya baca. Upaya pelestarian budaya terus dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bulungan, atau salah satunya melalui pertunjukan kesenian reog, atau selain sebagai hiburan rakyat atau momentum untuk juga menjadi ajang untuk mendorong pemerintah daerah atau agar segera membentuk Dewan Kesenian Daerah atau DKD. Kemeriahan terasa saat pertunjukan kesenian tradisional reog digelar pada malam hari di Kabupaten Bulungan. Acara ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian seni reog yang diberiakan oleh gabungan paguyuban Sardulo Mudo dan Singo Manunggal dari wilayah Selimau dan Desa Apung SP6. Kedepan pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi dengan lembaga legislatif dan pemerintah daerah guna segera membentuk Dewan Kesenian Daerah di Bulungan. Kehadiran dewan ini dinilai sangat penting agar seluruh kekayaan seni dan budaya lokal dapat terkelola secara profesional. Juga dari lembaga legislatif
mendorong untuk Kabupaten Bulungan agar bisa diberikan ruang ya untuk melestarikan baik budaya yang ada di sini Kabupaten Bulungan semuanya ya, baik berasal dari Jawa, Dayak maupun Tidung Bulungan. Dukungan terhadap pelaksanaan program ini juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. DPRD Kaltara menyatakan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah, salah satunya melalui pengalokasian anggaran guna menunjang pelaksanaan program kesehatan dan ketahanan pangan bagi masyarakat. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Boleh. Nah, baik pemirsa, setelah kita berkunjung ke Britgas tadi dan saat ini kita juga sudah berpindah ke UMKM yang ada di lapangan Agatis Tanjung Selor. Dan saat ini di depan Anda sudah tersedia satu tenan dan ini adalah pemiliknya. Mohon izin, dan abang siapa boleh tahu? Dedi. Bang Dedi. Nah, Bang Dedi, apa nih yang dipromosikan atau dijual di tenannya abang nih? Ya, kebetulan saya jual pentol bakar dan sosis bakar serta minuman juga ada itu. Ada es jeruk peras serta es teh.